Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 4, yang mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar meskipun dari rumah ya. Mudah-mudahan anak sekalian sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan pelajaran di rumah ya. Kita berdoa semoga eh, kita bisa masuk sekolah lagi seperti biasa ya, dan virus corona segera berlalu ya. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca surat Fatihah, kemudian doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, langsung saja kita ke materi pelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar, lihat ada gambar di depan kalian. Kira-kira ini gambar apa ini? Yang pertama ini bawah ini gambar apa? Yap, betul sekali. Ini adalah gambar gajah. Nah, gajah yang bertubuh besar, telinganya lebar, serta hidungnya panjang. Nah, gajah. Kemudian di samping atas itu ada gambar apa ini? Yap, betul sekali. Ini adalah gambar Ka'bah. Ya, arah kiblat kita sebagai orang Islam untuk melaksanakan sholat. Ya, terletak di mana? Di Mekah. Kemudian apa hubungannya dengan pelajaran kali ini? Ya, nanti ada hubungannya. Ya, materi pada pagi hari ini yaitu kita belajar surat Al-Fil. Tentunya kalian sudah sering membacanya atau menghafalnya ya. Akan tapi tidak masalah, nanti kita belajar lebih lanjut ya, supaya lebih paham lagi ya, apa itu surat Al-Fil ya. Kemudian menjelaskan tentang apa. Nah, baik, kita langsung saja memulai dengan membaca surat Al-Fil. Anak-anak bisa mengikuti Pak Amir membacakan surat Al-Fil di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca ta'awud dulu ya. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan diikuti. Ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Silakan diikuti.
wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat ketiga, silakan diikuti. Ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Silakan. Ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayo. Nah, tadi ini yang kalian baca ini adalah lafadz surat Al-Fil, ya. Surat Al-Fil. Jumlahnya berapa ayat? Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya 5 ayat. Nah, silahkan dipelajari, nanti bisa dihafalkan di rumah. Bacaan surat Al-Fil, ingatnya membacanya harus dengan tartil, ya, tidak usah tergesa-gesa, penting benar. Kemudian kita akan belajar surat Al-Fil, isinya itu apa saja, ya. Surat Al-Fil itu seperti kalian lihat di gambar yang di awal tadi, bahwa dia menjelaskan tentang gajah, ya, tentang gajah, karena Al-Fil sendiri itu artinya gajah. Jumlah suratnya tadi sudah sampean sebutkan, sudah dibaca, yaitu 5 ayat. Turunkan di mana? Di kota Mekah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu dinamakan surat Makiyah. Kalau di Madinah itu namanya surat Madaniyah. Surat Al-Fil ini surat yang bercerita tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Loh, kenapa kok diserang? Ka'bah itu kenapa diserang oleh Abraha? Karena Raja Abraha itu pada waktu itu merasa tersaingi, merasa iri, merasa dia yang paling kuat, ya. Sedangkan eh, apa namanya, Ka'bah itu waktu itu lagi mulai rame-ramenya, banyak yang mengunjungi, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Abraha iri. Kenapa tempat ibadahku di sini itu sepi? Akhirnya Raja Abraha itu mempunyai inisiatif untuk menghancurkan Mekah, menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, Allah tidak diam saja. Jadi Raja Abraha membawa beribu-ribu pasukannya menuju ke Ka'bah untuk menghancurkan, untuk merobohkannya. Akan tetapi di tengah jalan, ya, di waktu dalam perjalanan Ka'bah, pasukan gajah itu sebenarnya sudah mulai berpaling karena insting hewan, ya, insting hewan itu dia tahu kalau nanti ada apa-apa pasti di depan itu. Jadi perjalanan dia dari Yaman ke Mekah itu, gajah itu pengennya balik terus, tidak mau diarahkan ke Ka'bah. Akhirnya Allah menurunkan burung ababil, burung yang berbondong-bondong, ya, yang membawakan batu yang sangat panas itu untuk menyerang mereka. Akhirnya bagaimana? Setelah
turunkan batu-batu tersebut, akhirnya gajah-gajah tersebut banyak yang mati, ya, banyak yang luka. Seperti dalam surat Al-Fil itu dijelaskan ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang panas dari tanah yang terbakar. Jadi Allah itu mengirimkan pasukan burung ababil, wa arsala alaihim tayron ababil, untuk menyerang pasukan gajah. Apa yang terjadi? Nah, gajah-gajah tersebut digambarkan dalam surat Al-Fil itu mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya. Jadi gajah-gajah itu semuanya pada mati. Ya. Ada yang kuping-kupingnya bolong, ya, perut-perutnya bolong karena apa? Karena tertimpa oleh batu-batu yang panas. Digambarkan seperti daun-daun yang sobek, daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian apa pelajaran dari kisah tersebut? Nah, pelajarannya adalah bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang paling kuat. Kita tidak boleh seperti Raja Abraha itu merasa dirinya paling hebat, merasa paling berkuasa, makanya dia menyerang Ka'bah. Pelajaran kedua yaitu bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu bisa berkehendak, apapun yang Allah kehendaki bisa terjadi. Dan ini terbukti dengan adanya burung-burung yang sangat luar biasa, entah ini datangnya dari mana, berjumlah ribuan burung yang dengan tiba-tiba menghancurkan pasukan gajah. Makanya kita tidak boleh sombong dimanapun tempatnya, dimanapun kita berada, meskipun sudah hebat, meskipun sudah kaya, atau meskipun sudah pintar, tidak boleh sombong, tidak boleh gumede, tidak boleh merasa dirinya paling hebat, karena di atas kita masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tugasnya adalah silahkan kalian hafalkan surat Al-Fil, ya. Hafalkan surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Kemudian silakan ditulis di buku tulis kalian semua, nanti bisa dikirimkan melalui WA atau WhatsApp Pak Amir. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.